Jadi kita termasuk salah satu entertainer ya, berupa band istilahnya yang tampil pertama awal di Kayu Tangan. Ya, sejak Kayu Tangan Heritage berdiri, di awal kita termasuk salah satu sanggar yang direkrut sama Disporapar untuk mengisi hiburan di situ ya. Untuk band awal-awal ya dari sanggar kita yang main di situ namanya Teras Melodi. Ya, alirannya retro ya, lagu-lagu retro ya. Dari sanggar seni Cangkuran Teras Melodi seperti itu. Saya ini kan juga pekerja sosial, Mas. Ya, pekerja sosial di bidang apapun lah istilahnya. Termasuk di sanggar kita banyak membina anak-anak. Nggak semua berbayar. Jadi ada anak yatim, ya, anak yang kurang mampu. Saya bina di sini gratis, free, tanpa kita pungut bayaran sepeser pun. Jadi kita main di Kayu Tangan juga salah satu bentuk kepedulian sosial kita ya, kepada warga masyarakat Kayu Tangan. Yang istilahnya kita bisanya memberikan sesuatu ke mereka ya, hiburan untuk istilahnya meramaikan Kayu Tangan supaya wisata Kayu Tangan itu selalu ada pengunjung dan otomatis memberikan manfaat buat penduduk asli situ yang ada di dalam Kayu Tangan, bukan yang di depan ya gitu ya. Di depan itu kan banyak kafe juga ya, tapi mereka kebanyakan pendatang dan pemodal besar ya. Justru saya main di sana itu tujuannya untuk meramaikan wisata Kayu Tangan supaya orang banyak datang ke sana dan kita sambil promosikan apa yang ada di dalam Kampung Kayu Tangan itu sendiri. Ya, jadi kalau warga Kayu Tangan selama ini tidak pernah ada masalah dengan kita ya, selama kita main di sana. Malah mereka welcome sekali dan senang karena kita selama main band ikut mempromosikan kampungnya, Kampung Kayu Tangan Heritage-nya. Tapi kita pernah ada sedikit gesekan kecil ya. Saya anggap kecil karena nggak penting juga buat saya. Itu dengan salah satu pemilik kafe di depan ya, di daerah Kayu Tangan Heritage ya. Saya nggak usah sebutkan berapa, yang pasti pernah terjadi gesekan di situ. Ya sebetulnya gesekannya itu bukan dari kita. Nah, kita waktu itu sebetulnya ada jadwal main itu jam 6 sampai jam 9. Ya ada kelonggaran dari dinas Disporapar yang membawai band-band di situ kalau maksimal jam 10. Kebetulan kita setengah 11 baru selesai. Nah, setengah 11 baru selesai itu karena bukan tanpa alasan, karena kita ini band penghibur ya, musisi. Jadi otomatis kita juga menghibur orang banyak. Kebetulan waktu itu banyak tamu kita ikut nyanyi dan masih enjoy, dan kebetulan banyak yang nyanyi itu orang kampung situ. Kan nggak mungkin kita hentikan mendadak ya, seperti itu. Nah, kebetulan setelah kita selesai sama kafenya ditegur. Kebetulan kita mainnya sampingnya kafe situ kan. Ditegur katanya terlalu malam. Nah, itu seperti itu. Saya pikir karena dia bukan orang Disporapar, saya nggak terima gitu kan, ditegur sama orang lain di situ. Sedangkan kita nggak mengganggu kafenya sebetulnya, kita mainnya di sebelah kafenya. Saya pikir kan masalahnya dia itu kan bukan orang Disporapar. Ternyata bukan hanya kita yang sering ditegur kayak gitu di situ. Band yang semua main di situ, kalau dianggap terlalu malam sama dia ditegur, katanya mengganggu kafenya. Padahal sebetulnya kalau kita banyak tamunya di situ, minumnya juga di situ, di kafenya dia. Terus saya tegur balik, sampean negur band karena terlalu malam, katanya kita ngelanggar aturan. Sampean lebih melanggar aturan lagi. Penduduk Kayu Tangan di dalam itu tidak boleh jualan di trotoar. Mereka harus jualan di dalam. Jualan di trotoar diobrak-abrak sama Satpol PP. Nah, sampean ini kursinya dinas kan, yang besi-besi itu kan kursi permanen itu loh. Itu kursinya untuk trotoar situ kan. Dikasih meja sama dia depannya. Dia jualan kan boleh lah sampai terasnya dia sampai dalam. Tapi kalau sudah trotoar, itu bukan miliknya pemilik kafe, itu milik masyarakat banyak. Dia jualan ngasih meja di situ. Tamunya duduk di situ, minum kopi ditaruh di meja. Jadi dia sama dengan jualan di trotoar. Nah, itu nggak boleh sebetulnya. Tapi bilangnya dia boleh. Yang boleh kan siapa? Orang Disporapar katanya. Nah, kita kan nggak terimanya di situ gitu loh. Jangan membawa nama Disporapar kalau memang itu nggak benar gitu. Begitu ada gesekan, bukannya kita yang dibelain, malah orang oknum dinas malah belain kafenya. Seperti itu. Kita malah yang kena komplain habis-habisan. Nah, betul. Yang masalah dia melanggar aturan mengeluarkan meja di trotoar heritage di depan kursi yang punyanya Pemkot itu nggak digubrisnya. Tetap disalahkan kita karena terlalu malam katanya mainnya. Padahal kita biasa main sampai malam ya, penduduk situ enjoy aja. Kita kalau mau lanjut sampai malam karena permintaan warga, kita pasti tanya dulu, nggak mungkin bablas aja gitu kan. Kalau ada Pak RW yang lewat, ada warga lewat, Mas, ini jam berapa sampai selesainya? Ya terserah gitu. Orang penduduk kampung tuh seneng.
Kalau sampai malam otomatis dagangan di dalam kampung kan, di ganggang itu kan ada orang jualan gorengan, ayam geprek dan lain-lain lah, kopi. Itu mereka laku gitu loh. Karena kita kalau main kita tuh sudah ada fans sendiri lah ya. Yang lagu-lagu kita lagu-lagu agak mundur ya. Otomatis orang-orang yang di zaman-zaman kita pengen dengarkan lagu santai ya, tanpa harus membayar kopi mahal-mahal, ya datanglah lihat band kita di Heritage itu. Paling hanya membeli kopi dengan harga 3.000 4.000 di gang Kayu Tangan situ sudah dapat. Sudah bisa enjoy nyanyi lagu-lagu yang di zaman-zaman mereka seperti itu. Nah, ya pesan saya ya, ini sebenarnya bukan pesan juga ya, dalam artian hanya mengharap ya. Mengharap kita ini sebagai pelaku industri kreatif di Malang, ayolah kita bersatu ya. Bersatu tanpa ada rasa cemburu, tanpa ada rasa curiga. Ya, karena apa? Malang itu banyak talenta ya, terutama di bidang seni. Bisa mengembangkan apa saja di Malang. Kayu Tangan Heritage butuh Anda semua. Dalam artian kita kalau bisa memajukan Kayu Tangan Heritage, wisata yang maju, ya bukan hanya di Kayu Tangan, pastinya di heritage lain yang ada di Malang, ya insya Allah nanti Anda juga akan maju. Ya, kalau prinsip saya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia lain. Jadi selama hidup kita lebih baik kita bermanfaat dan meninggalkan banyak manfaat apabila kita sudah tiada, daripada kita nanti tiada tidak memberikan manfaat apa-apa, kita akan dikenal sebagai orang yang tidak baik seperti itu.